Pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,6 yang meluluh lantakan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tak hanya merenggut nyawa warga, namun juga rumah tempat tinggal mereka. Pemerintah pun perlu turun tangan membantu korban gempa mulai kehidupan mereka kembali. Seperti halnya membangun rumah tahan gempa bagi korban terdampak. Kali ini kami akan mengulasnya lebih rinci terkait dengan rumah tahan gempa untuk korban gempa Cianjur dalam infografis berikut ini. Kita lihat dulu pemirsa, seperti kita tahu hampir sebagian besar wilayah Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup besar. Satu di antaranya yang kerap terjadi ialah bencana gempa. Seperti yang baru melanda Kabupaten Cianjur kemarin. Nah, meski terbilang kekuatannya tidak cukup besar, namun gempa dangkal di Cianjur menyebabkan ratusan korban berjatuhan dan puluhan ribu rumah rusak berat. Untuk itu pemerintah berencana untuk membangun rumah tahan gempa. Nah, tapi seperti apa konstruksi dari rumah tahan gempa ini? Apakah sama dengan rumah pada umumnya? Kita lihat ciri-ciri dari rumah tahan gempa. Rumah tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa dengan sikap bertahan dan juga bersifat fleksibel untuk meredam getaran gempa. Apa saja ciri-ciri fisiknya? Kurang lebih ada 3 di sini yang menjadi ciri-ciri fisiknya. Adalah memiliki struktur sistem penahanan gaya dinamik gempa, kemudian juga memiliki sistem penahan gempa, dan yang terakhir adalah konfigurasi strukturnya memenuhi standar anti gempa. Ini yang harus dipenuhi. Kemudian bangunan tahan gempa ini punya beberapa syarat yang juga harus dipenuhi terutama saat proses membangunnya atau saat tahapan konstruksinya. Apa saja yang menjadi tahapan konstruksinya adalah bangunan tembok, bata atau batako dengan perkuatan beton harus berulang. Kita lihat gambar di sini, perkuatan betonnya cukup berulang. Ada penguatan beton di sini dan tidak hanya 1 atau 2 beton saja, ada beberapa penguatan beton yang harus dilakukan dalam pembangunan rumah tahan gempa. Kemudian ada bata dan batako yang direndam sampai jenuh sebelum dipasang. Ini harus direndam dulu agar tidak terlalu keras dan juga nanti tidak menyebabkan gampang retak. Kemudian campuran adukan spesi ini juga harus diperhatikan adalah 1 PC semen akan juga dicampur dengan 4 buah pasir. Kemudian juga campuran adukan beton ini juga ada syaratnya, yaitu 1 PC semen, 2 pasir dan juga 3 kerikil. Kurang lebih ini yang harus menjadi formulanya. Nah, saat ini terdapat 2 model rumah tahan gempa di Indonesia. Yang pertama kita lihat terkait dengan rumah komposit. Rumah komposit adalah inovasi dari BRIN yang sudah pernah dibangun, kemudian kisaran harganya adalah sekitar 56 juta per buah atau juga tipe 36. Tipe 36 ini bisa 6x6 atau juga 9x4 untuk lebar dan panjang rumahnya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dari rumah komposit adalah panel komposit FRP, kemudian ada aluminium dan struktur bangunannya adalah baja ringan. Kita lihat di sini kemudian keunggulannya apa saja? Adalah bangunan kuat dan juga ringan, material komposit punya durabilitas yang tinggi, dan yang terakhir adalah mudah untuk dibongkar pasang. Contoh rumah komposit saat ini bisa dilihat di Lebak, Banten ada 1 buah dan juga ada di Labuan Bajo, NTT yang bisa menjadi rumah percontohan. Nah, lalu selain dari rumah komposit, ternyata pemerintah juga punya rumah instan sederhana sehat atau RISA yang merupakan inovasi dari Kementerian PUPR. Bisa dilihat di sini kisaran harganya lebih mahal sedikit, yaitu 70 juta per unitnya. Sama tipenya adalah tipe 36, kemudian bahan-bahan yang digunakan adalah batu bata, gipsum, parsisi kayu, kemudian kalsiboard yang digunakan untuk plafonnya. Lalu keunggulannya ramah lingkungan, dapat dibangun di berbagai jenis lahan, waktu pembangunannya cepat kurang lebih 30 hari, kemudian dapat dibongkar pasang, dan yang terakhir adalah tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sekitar 3 orang saja. Sebaran RISA ternyata sudah cukup banyak seperti ada di NTT, Jatim, Sulteng, NTB, Sumber, dan juga beberapa wilayah lain yang sempat tertimpa atau terdampak gempa bumi di Indonesia. Lalu saat ini pemirsa, laporan rumah rusak di Kabupaten Cianjur akibat gempa memang terus bertambah. Data terakhir yang kami akses pada tanggal 27 November 2022 ada sekitar 62.000 rumah lebih yang terkena dampak kerusakan gempa dengan intensitas atau sebaran yang cukup beragam, yaitu dari mulai ringan hingga berat. Jika kita lihat ringan ada sekitar 22.000 rumah, kemudian sedang ada sekitar 13.000 rumah, dan yang berat ada sekitar 27.000 rumah yang rusak. Total rumah yang rusak ada sekitar 62.628. Rumah berat akan digantikan dengan rumah baru, baik itu rumah komposit maupun juga RISA. Namun untuk yang rusak ringan akan mendapatkan dana sebesar
juta rupiah per kepala keluarga dan juga per rumahnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat bagaimana upaya pemerintah membangun rumah tahan gempa. Setelah kunjungan Presiden Jokowi pada pekan lalu, Presiden langsung memerintahkan jajarannya untuk segera mungkin membangun rumah tahan gempa di Cianjur. Jumlahnya dikatakan oleh Kepala BNPB adalah sekitar lebih dari 62.000 rumah yang akan dibangun. Kemudian sumber dananya adalah dari BNPB, kontraktornya sendiri adalah Kementerian PUPR yang akan membangun karena nanti yang akan dibangun adalah RISA atau rumah yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Lokasinya kemarin sudah kita dapatkan adalah tidak di titik epicentrum dan juga zona patahan dan tepi lereng ini juga dihindari, dan yang terakhir adalah menghindari kawasan perbukitan. Waktunya nanti direncanakan akan dimulai awal Desember 2022 dan akan segera diselesaikan kurang lebih dalam periode 1 bulan kerja. Nah, pemirsa, upaya relokasi warga yang tepat ke tempat yang lebih aman tentu dibutuhkan karena harus dan juga dilakukan, namun mitigasi bencana agar korban jiwa tak juga berjatuhan ini harus juga diperhatikan oleh pemerintah karena potensi bencana selalu ada dan perlu kesiapsiagaan dalam menghadapi.